Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kembali malam hari ini kita bersama-sama live streaming dalam doa kita sekalian. Saya berharap setiap kita jemaat GBI Sokit dan juga bagi Anda yang mengikuti acara live streaming doa malam hari ini, saya mau mengajak kita sekalian menyatukan hati, menaikkan setiap doa, pujian, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan awali terlebih dahulu dalam doa. Mari kita sepakat dalam doa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat buat kami sepanjang minggu ini. Dan bahkan sepanjang hari ini kami boleh menikmati anugerah, kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Malam hari ini kami ada bersama-sama. Kami rindu melalui live streaming ini kami boleh menaikkan setiap doa, pujian, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, Engkau ditinggikan, Tuhan, Engkau diagungkan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang doa kami malam hari ini, Tuhan saja yang menuntun memimpin kami. Terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita masih dalam sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati. Kita naikkan setiap pujian pengagungan kita kepadanya, sebab Dia Allah yang layak menerima setiap pujian pengagungan kita, anak-anaknya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami agungkan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya.
Mari dari awal katakan untuk naikkan syukur kepadamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari angkat hatimu, katakan segala puji, segala puji syukur bagimu. Yes Lord. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami angkat suara kami Tuhan, kami angkat suara pujian kami, pengagungan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari umat Tuhan naikkan pujian pengagunganmu kepadanya. Dia layak terima setiap pujian penyembahanmu, ucapan syukurmu. Mari bawa persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu menaikkan setiap pujian, pengagungan, ucapan syukur. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kau ditinggikan. Haleluya. 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 Haleluya.
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan, selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bersyukur anugerah-Mu besar buat kami. Kami bersyukur anugerah-Mu ajaib dalam hidup kami. Malam hari ini kami sepakat, kami ada bersama-sama. Setiap kami umat-Mu malam hari ini mengangkat hati kami, menaikkan setiap ucapan syukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa buat hidup kami, buat bangsa kami, buat kota kami, buat keluarga kami. Kami bersyukur anugerah-Mu ajaib Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami melihat karya-Mu, kasih setia-Mu berlaku atas setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pertolongan-Mu senantiasa masih kami rasakan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk segala kasih, anugerah yang terus Tuhan Kau limpahkan buat kami. Malam hari ini kami sepakat bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur doa kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau layak menerima setiap pujian penyembahan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang terus memberkati anak-anak-Mu. Secara khusus untuk jemaat GBI Sokit yang ada, dan juga setiap kami yang mengikuti live streaming ini. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kami. Kalau kami ada, sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Engkau membawa kami lebih lagi, menuntun kami lebih lagi. Kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan-Mu Tuhan. Dan kami pun rindu mendengarkan sebagian firman-Mu buat kami Tuhan. Mari berbicaralah melalui firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 50. Kitab Mazmur pasal yang ke-50 saya akan membacakan buat kita sekalian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, secara khusus kitab Mazmur pasal yang ke-50. Kita diajar oleh Asaf bagaimana kita memiliki ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sejati kepada Tuhan. Saudara, apa sih ibadah itu? Saya akan bacakan satu kalimat penting buat kita sekalian. Ibadah itu memiliki satu pengertian bahwa Anda dan saya sungguh-sungguh boleh mengerti bahwa ibadahmu itu sebuah komitmen prinsip hidupmu kepada Tuhan. Tetapi ada pengertian yang lain. John MacArthur Junior dia mengatakan begini, sebuah kalimat menarik. Ibadah adalah ekspresi atau ungkapan dari inti pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, jadi mari kita merenungkan kehidupan kita sekalian dalam keseharian kita. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu inti dari kehidupan kekristenan. Jadi dengan kata lain, kalau Anda dan saya menjadi bagian orang percaya yang disebut Kristen, yang disebut percaya kepada Yesus, maka dalam keseharian hidupmu itu adalah sebuah ungkapan ekspresi hidup kita kepada Tuhan. Dan itu disebut ibadah. Nah, yang jadi persoalan, adakah kehidupan kita dalam keseharian mencerminkan sesuatu yang bisa kita persembahkan, kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Karena itu dalam bagian ini, kitab Mazmur pasal yang ke-50, Asaf memberikan sebuah pemahaman kepada kita sekalian. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15, ada sebuah pertanyaan retorik yang sebenarnya Tuhan sampaikan kepada kita umat manusia, dan kita tidak perlu menjawabnya karena kita sudah tahu. Tuhan berkata di ayat yang ke-7 seterusnya, di sana dikatakan, dengarkanlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Menarik di ayat yang ke-8, bukan karena korban sembelianmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Sudah perhatikan. Jadi bangsa Israel tetap membawa korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan di situ muncul, bukan aku menghukum kamu karena korban bakaran. Bukan karena korban yang kau bawa, aku menghukummu. Artinya apa? Mereka tetap membawa korban-korban. Tuhan tidak menghukum mereka karena mereka melakukan itu dalam tanda kutip. Tetapi kemudian ada pertanyaan yang lain yang mungkin bisa memberikan sebuah kejelasan. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab kata Tuhan, dunia ini milikku. Jadi
kau mempersembahkan, tetapi engkau masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu bukan masalah korban yang dipersembahkan kemudian Tuhan hitung-hitungan, oh karena kamu korbannya sudah baik, maka aku nggak menghukum dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik di situ. Saudara perhatikan di rumahmu masing-masing, perhatikan ayat-ayat itu. Di sana dikatakan, sebab punyakulah ayat 10. Kemudian ayat 11, aku kenal segala burung. Kemudian ayat 12, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, siapa kita? Sehingga Tuhan minta pendapat ketika Tuhan merasa lapar, Tuhan merasa haus, dia harus bicara sama kita? Enggak. Dia punya otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Menarik Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-14 dan 15. Ini yang perlu kita renungkan, kita koreksi hidup kita. Di sana dikatakan begini, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Yang pertama, yuk mari kalau kita mau hidup kita sebagai ekspresi penyembahan kita tertinggi kepada Tuhan dalam keseharian hidupmu, maka seharusnya ada pengucapan syukur, ada kalimat-kalimat dari mulut kita yang muncul dari hati kita. Mulut ini jendela hati kita loh, pintu hati kita, Mak. Jadi ketika sesuatu yang keluar dari mulut kita, ini terkandung di hati kita, kemudian muncul melalui mulut kita. Saya percaya, kalau Anda mengerti bahwa ada ucapan syukur yang Anda persembahkan kepada Tuhan, bukan gerutu, bukan omelan, bukan maki-maki. Ketika kita diperhadapkan sesuatu, ketika ini kan bangsa Israel, korban bakaran tetap mereka lakukan, mempersembahkan yang mereka harus persembahkan dipersembahkan. Tapi di ayat yang ke-14 tersirat di situ ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari hati hidupnya, yaitu persembahan ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 14b di sana dikatakan, bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Saya percaya Anda sudah membaca Alkitab berulang-ulang. Anda pernah ketemu kisah Yefta bernasar. Ketika dia pulang dari sebuah peperangan, apa yang terjadi? Dia sempat mengucapkan, siapapun yang menyambut aku keluar, karena aku mengalami pertolongan Tuhan, maka akan aku persembahkan. Ternyata anak gadisnya Yefta menyambut dia. Dan memang tafsiran mengatakan bahwa itu tidak dikorbankan. Ada yang mengatakan tidak dikorbankan, disembelih. Tetapi artinya dikhususkan anak gadisnya ini tidak menyentuh dan disentuh laki-laki. Dikhususkan untuk melayani Tuhan. Saudara, bicara nasar, apa sih? Nasar itu janji kita kepada Tuhan. Jujur, ada banyak kita, orang-orang Kristen, pandai berjanji, tapi sulit untuk membayar janji kita kepada Tuhan. Berulang-ulang saya sering sampaikan, minggu kemarin saya sempat singgung, ada banyak kita sebagai orang Kristen, kita mudah angkat tangan dan berkata, Tuhan inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu. Tapi ketika muncul persoalan, ketika muncul pergumulan, kita seringkali mengingkari apa yang menjadi komitmen hidup kita. Karena itu penyembahan, ibadah yang sesungguhnya. Yang pertama, ada ucapan syukur yang keluar dari hati hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, bayarlah apa yang menjadi komitmenmu kepada Tuhan. Saudara, saya tidak bicara masalah nasarmu, pribadi lepas pribadi. Saya tidak mengerti apa yang menjadi komitmenmu, janjimu kepada Tuhan. Tapi malam hari ini saya rindu, kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan, kalau engkau sudah berkata, Tuhan, aku mau cinta engkau. Meskipun badai persoalan hidup datang sini berganti, tapi aku mau tetap cinta engkau. Saudara, jujur, ini seringkali seperti apa ya, pedang bermata dua. Artinya ketika saya menyampaikan ini pun mungkin bisa ke depan, tetapi juga ke saya. Saya pun mengoreksi diri hidup saya. Apakah dalam keseharian hidup saya, apa yang saya pernah lontarkan kepada Tuhan sebagai ucapan komitmen hidupku, betul-betul aku bisa membayarnya kepada Tuhan. Kalau belum, saya terus datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, biarlah hidupku boleh berkenan. Jujur Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, saya walaupun hamba Tuhan, tapi ini dicubit juga masih sakit.
Kalau diomongin, dijelek-jelekin, telinga bisa panas juga. Oh, ketika dicaci maki bisa marah juga. Artinya apa? Saya bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Kalau Anda belajar firman, Anda belajar sungguh-sungguh menghidupi firman, Anda akan belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu komitmen hidupmu kepada Tuhan. Saudara, saya sedih. Kadang-kadang anak-anak muda karena persoalan cinta dia bisa gadekan Tuhannya. Karena persoalan kekasih dia bisa abaikan Tuhannya. Tapi saya mau mengajak kita sekalian sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yuk mari belajar. Kalau Anda dan saya dan kita semua sudah berkata, Tuhan Yesus, aku mau cintai Engkau seumur hidupku. Mari belajarlah. Sungguh-sungguh komitmen dengan perkataan. Saudara, mungkin istilah nazar di zaman perjanjian baru ini ya, hampir-hampir mungkin bukan diabaikan, tapi hampir-hampir mungkin tidak didengung-dengungkan di khotbah-khotbah, di pengajaran di gereja. Tapi perjanjian lama kita banyak melihat, banyak menjumpai ada satu kejadian-kejadian yang sifatnya sebagai ungkapan komitmen nazar umat kepada Tuhan. Tapi saya mengajak kita sekalian, yuk, kalau Anda dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu sebagai janjimu kepada Tuhan, janjiku mencintai Tuhan. Mari kita belajar komitmen sampai garis akhir, cintai Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ibadah yang sejati itu yang pertama ada ucapan syukur dari hati hidup kita. Kita sungguh-sungguh komitmen dengan apa yang menjadi janji hidup kita kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mari saudara diberi ruang, akses untuk berseru kepada Tuhan. Jadi ibadahmu yang sejati itu ketika menempatkan Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Tuhan fokus sandaran hidupmu. Karena itu dalam bagian yang lain Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalimat sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Artinya apa? Tuhan jadi fokus hidup kita. Jadi ibadah yang sejati itu tidak ada yang lain. Fokusnya jelas Tuhan. Dan Anda sebagai umat Kristiani, Anda tahu persis, Anda mengalami kelahiran baru. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan yang turun dari sorga. Dia rela mengalami penderitaan, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia membuka tangannya, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Dan saya percaya, Anda ketika memahami hal ini, ibadah yang sejati, fokusnya Tuhan, berseru kepadanya. Jadi tidak ada yang lain. Tuhan tidak menjadi ban serep. Kalau Anda lagi nggak ada persoalan, Anda nggak cari Tuhan. Tapi ketika ada persoalan, Anda cari Tuhan, tetapi kamuflase. Nah, saya mau mengajak kita sekalian, ibadah yang sejati menjadikan Tuhan inti dan pusat hidup kita. Dan saya percaya ketika Anda lewati banyak persoalan, saudara, kalau kita melihat media televisi, kemudian informasi melalui gadget kita, wah ini COVID pasca new normal beberapa hari ini, wah informasi mulai bermunculan ke sana sini. Aduh, saya juga tadi sempat dengar, oh jangan dengar berita yang ini, yang itu, yang ini saja. Oh ada perbedaan, ada ini terus. Saudara, saya nggak mau tahu itu. Semua media menyampaikan itu pasti punya dasar masing-masing. Saya tidak mengutip hal itu. Tetapi bagianmu, apapun berita yang kau lihat, kau dengar, jangan sampai membuat engkau mengalami ketakutan yang berlebihan. Sepertinya Tuhan tidak bersamamu. Tapi juga bukan berarti kita jumawa. Oh nggak apa-apa, aku kebal. Enggak saudara, tidak ada yang kebal. Tapi percayalah, kalau Anda dan saya sampai hari ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Saya percaya, berulang-ulang saya sampaikan, badai pasti berlalu,
pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidup kita sekalian. Coba di rumahmu lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan gini: badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari tutup Alkitab kita, gadget Anda. Saudara silakan, mari kita akan sama-sama sepakat, kita akan berdoa untuk mengakhiri doa kita saat ini. Dan saya mengajak kita sekalian fokus kepada Tuhan. Saya mau berdoa untuk kita sekalian dimanapun Anda berada. Mungkin Anda mengikuti live streaming ini dalam kondisi mungkin secara fisik mengalami gangguan kesehatan, sedang staminanya drop. Mungkin Anda sedang mengalami sakit. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain yang Anda sedang alami hari-hari ini. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau katakan, badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit dalam hidup kita. Mari kita sepakat dalam doa. Mari angkat hatimu. Tuhan, kami sepakat malam hari ini, kami datang kembali kepadamu. Tuhan, sumber segalanya buat kami. Kami diajar bagaimana ibadah kami yang sesungguhnya. Ada ucapan syukur sebagai ungkapan hati hidup kami kepadamu. Dan kami mau sungguh-sungguh komitmen apa yang menjadi kerinduan kami untuk mengasihimu. Biarlah itu kami pegang. Dan kami mau mencintai Engkau sampai garis akhir. Kami tahu Tuhan, Engkau pusat hidup kami. Seruan doa kami hanya tertuju kepadamu. Engkau melihat, mengerti betul kondisi kami yang mengikuti live streaming malam hari ini. Persoalan, pergumulan apapun yang sedang kami alami, kami berdoa malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri melawat hidup kami. Tuhan melawat setiap kehidupan kami. Persoalan, pergumulan, Tuhan mampukan kami untuk kami menerobos. Dan kami menyelesaikan dan kami tampil sebagai pemenang. Yang mengalami kelemahan tubuh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan terjadi. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sepakat berdoa. Berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Negeri yang kami cintai. Di mana kami tinggal, kami hidup di dalamnya. Kami sungguh bersyukur. Sampai hari ini kami ada di negeri ini. Negeri yang penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan yang mengasihi negeri ini. Kalau dalam beberapa bulan ini kami mengalami situasi kondisi sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan, sisi ekonomi, secara sosial, psikis, mental kami mengalami depresi yang begitu luar biasa. Tekanan yang begitu luar biasa. Tapi kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada, bangsa kami masih tetap ada. Dalam proses penanganan COVID-19 ini, kami bersyukur Tuhan yang memberkati negeri kami. Berkati presiden kami, wakil presiden, seluruh staf menteri kabinet yang ada, gugus tugas yang menangani COVID-19. Di ujung depan Tuhan, garis depan Tuhan memberkati tim medis yang ada. Diberkati setiap mereka. Kami juga berdoa untuk legislatif, yudikatif, eksekutif. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sipil, militer, TNI, Polri. Tuhan memberkati. Damai sejahtera terjadi atas negeri kami. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi. Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga di negeri kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pelosok yang ada diberkati oleh Tuhan. Setiap pemerintahan dari pusat sampai daerah, Tuhan mampukan kami. Kami bersyukur malam hari ini. Kami terus bergandengan tangan bersepakat membawa negeri kami. Pemulihan pasti terjadi. Badai akan lenyap dari negeri kami. Pelangi kasih-Mu terbit atas Indonesia. Diberkati Indonesia. Diberkati hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara tetap angkat kedua tangan. Kita akan akhiri doa kita malam hari ini. Dalam kehidupanmu, pergumulanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, Tuhan yang memberkati. Tuhan memberikan kemenangan, damai sejahtera, sukacita. Dan saya berdoa, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semua dalam berkat kasih setia Tuhan. Kami terima rahmat berkat anugerah-Mu Bapa.
kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, tuntunan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. God bless you all.